Dunia musik Indonesia berduka, sang cahaya dari timur tutup usia. 8 April 2020, Glenn Fredly Deviano Latwihamalo berpulang di usia ke-44 tahun yang kegiatan syuting. Bersyukur, perjuangan Juwita Bahar melawan penyakit tak terbayar dan ia dinyatakan sembuh dari meningitis. Istri musisi Anang Hermansyah juga pernah didiagnosa meningitis pada 2013 lalu. Kala itu Ashanty sering mengeluhkan sakit di bagian kepala yang kian parah. Saking dahsyatnya rasa sakit yang harus ia tahan, Ashanty pernah drop hingga pingsan. Ashanty diduga menderita meningitis karena enggan melakukan vaksin meningitis sebelum umroh dan saat melakukan perjalanan ke Afrika. Dengan usaha dan perjuangannya, perlahan Ashanty sembuh setelah 2 pekan dirawat di rumah sakit. Seorang novelis dan cerpenis asal Irlandia meninggal karena mengidap meningitis di usia ke-46 tahun. Jurnalis ternama dunia ini dikenal dengan selera humornya yang cerdas. Ia merupakan salah satu penulis drama paling sukses pada era Victoria. Eddie Jones, pemain baseball kenamaan dunia, juga wafat akibat meningitis yang dideritanya. Ia bahkan wafat di usia yang masih muda, yakni 31 tahun. Meningitis juga pernah menewaskan seorang aktor, musisi, dan penulis lagu Brock Benton. Pemusik yang mempopulerkan lagu Endlessly ini harus menghentikan karirnya di usia 56 tahun. Petinju ulung asal Argentina, Ubaldo Nestor, juga wafat karena meningitis. Olahragawan ini meninggal dunia saat berada di puncak karir pada usia 42 tahun. Banyaknya kasus meninggal dunia karena meningitis membuat penyakit ini tak bisa dianggap sepele. Lantas, apa sebenarnya meningitis? Bagaimana gejala penyakitnya? Menurut WHO, meningitis merupakan peradangan pada lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi dari bakteri, virus, maupun jamur. Meningitis paling sering disebabkan oleh bakteri atau virus yang dimulai dari bagian lain pada tubuh, seperti telinga, sinus, dan tenggorokan. Penyebab lain termasuk bakteri, jamur, parasit, bahan kimia, obat-obatan, dan tumor. Adapun penyebab lain meningitis adalah penyakit autoimun, pengobatan kanker, sifilis, dan tuberkulosis. Penyebaran meningitis bakteri melalui pernafasan dan sekresi tenggorokan. Sekresi tenggorokan berarti droplet atau cairan yang dikeluarkan dari mulut. Kondisi ini menular melalui batuk, bersin, dan terkena cairan si penderita. Penyebarannya pun sangat cepat. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia atau WHO, rata-rata 5-10% dari orang yang terkena penyakit ini akan meninggal dunia. Meningitis masuk kategori penyakit berbahaya karena mampu menyebabkan kematian dalam kurun waktu 24 hingga 48 jam setelah timbulnya gejala pertama. Lalu apa saja gejala meningitis ini? Tanda dan gejala
gejala awal meningitis menyerupai gejala flu, namun berkembang setelah beberapa jam atau hari. Awalnya penderita akan mengalami demam tinggi secara tiba-tiba. Kemudian leher terasa kaku, sakit kepala yang sangat menyiksa, berlanjut dengan mual dan muntah. Selanjutnya, penderita mengalami kebingungan atau kesulitan konsentrasi, peka terhadap cahaya, dan tidak nafsu makan. Tanda fisik pun terlihat seperti bintik-bintik merah atau ruam di kulit. Hal ini terjadi karena bakteri melepaskan racun. Dalam fase ruam ini, meningitis sudah masuk kategori parah karena tanpa disadari kerusakan organ dan saraf otak mungkin sudah terjadi. Tanda semakin parah lainnya adalah berupa kejang dan hilang kesadaran atau koma. Menurut data WHO 2010, sebanyak 400 juta orang terinfeksi bakteri meningitis dengan tingkat kematian berkisar 25%. Angka terbanyak adalah di Afrika dan Asia, terutama di kawasan dengan tingkat kebersihan yang belum memadai dan padatnya penduduk. Yang makin membahayakan, sebagian besar kasus ini menimpa orang sehat dan tanpa ada faktor resiko yang teridentifikasi. Tak ada usia khusus yang mungkin menderita penyakit ini, sebab segala usia rentan akan meningitis. Namun, meningitis kerap menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah, seperti anak-anak, orang tua, dan pengidap HIV/AIDS. Dengan penanganan yang tepat dan cepat, meningitis bisa diobati. Perlu diingat, pencegahan lebih tepat dilakukan untuk menghindari meningitis. Beberapa langkah awal untuk mencegah terjangkit meningitis adalah dengan rajin mencuci tangan, berlatih hidup higienis, menjalani pola hidup sehat, serta menutup mulut saat bersin atau batuk. Banyak kasus meningitis, virus, dan bakteri bisa dicegah dengan berbagai macam vaksin. Vaksin meningitis belum termasuk jadwal imunisasi anak, tetapi bisa didapatkan di Indonesia. Konsultasikanlah dengan dokter untuk mendapatkan vaksin yang tepat. Vaksin juga biasa diberikan pada orang berisiko tinggi, seperti wisatawan yang ingin pergi ke daerah endemik, seperti personel militer dan jamaah haji atau umroh. Buat Anda yang di rumah aja, selalu jaga kesehatannya, kenakan protokol menggunakan masker jika terpaksa keluar rumah. Jangan lupa etika batuk dan bersin, serta budaya cuci tangan yang benar ya. Selamat jalan, Good Glenn, semesta menjagamu.